Manici Padang Pariaman. Satu kata. Satu kata apa ya? Manici Padang Pariaman keren. Ibu Nani Puji Astuti, selamat datang Ibu. Terima kasih. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya dari seharian tadi dengar kabar Ibu ada orangnya banyak kali di Kanwil, ada acara dan segala macam. Terus nanti flightnya pulang hari ini atau Besok. Bisa jalan-jalan lah di Padang malam ini. Iya. Menikmati Padang. Selamat datang Ibu di Manici Padang Pariaman. Ya. Ini the first? No. Udah berapa kali ya? Saya lupa, Mas. Oh, Berkali-kali. ke Manici Padang Pariaman? Oh belum, Iya. Manici-nya baru sekali. Baru sekali. Iya, tapi kalau ke Padangnya sudah berkali-kali. Tapi ke Manici yang lain udah sering juga Ibu? Dari 33 Manici. Belum semua. Belum semua, tapi Manici Padang Pariaman baru kali ini? Baru kali. Baru kali ini. Baik, buat teman-teman yang teman madrasah lain yang di rumah, ini Ibu Nani Puji Astuti. Beliau ini big bossnya kesiswaan, ya Ibu? Enggak. Nggak, soalnya saya tahunya gini, kalau ingat Ibu Nani itu ingat kegiatan kesiswaan. Saya ingatnya Myres, saya ingatnya robotik, saya ingatnya KSM gitu kan. Saya ingat itu kalau ada masalah bidang ini hubungi Ibu Nani. Pokoknya Ibu Nani yang nentuin, hubungi Ibu Nani kalau udah ACC gitu. Ini tukang hori saja. Oh, tukang hori saja. Kalau big bossnya ada. Behind the scene. Bu, gimana first impressionnya ke Manici Padang Pariaman? Pertama kali ya. Pertama kali. Jujur. Dari sekian saya berkunjung ke Manici, ya Manici seperti apa yang kita harapkan. Itu sebuah prototipe madrasah yang itu membawa magnet school. Jadi masuk terkesan memang itu kampus, jadi sebuah kampus untuk anak-anak madrasah. Iya, soalnya di Sumatera Barat, Manici Padang Pariaman ini udah tenar kali lah Bu, udah sangat tenar sekali walaupun umurnya baru 2016 mulai sampai sekarang 2022, tapi dia udah jamnya jauh luar biasa gitu. Yang itu sama jam terbangnya. Dan itu memang salah satunya membuat seperti itu bukan hanya dari segi sapras atau apa, tapi dari kesiswaannya gitu kan, dari kesiswaan dari bimbingan ibu juga sih sebenarnya harus ikut ini, lalu ikut itu, ikut segala macamnya gitu. Iya, oke. Kalau yang namanya sebuah madrasah, sebuah lembaga pendidikan, itu indikator utama kayaknya siswa ya Mas. Outputnya. Iya. Outputnya seperti apa sih? Siswanya kayak gimana sih? Lulusannya kayak gimana? Jadi kayaknya siswa itu yang menjadi indikator utama di sebuah lembaga pendidikan. Apakah betul mencetak generasi yang memang diandalkan, kemudian lulusannya kayak gimana itu. Itu salah satu yang kita prioritaskan gitu. Di Manici itu kan diharapkan mencetak lulusan-lulusan yang siswa yang punya berprestasi, mandiri. Iya. Mandiri dan berprestasi. Iya. Ya saya di Manici Padang Pariaman ini dari tahun 2016 ya Bu, dari awal ICI ini berdiri gitu kan. Dari awal gedung-gedung ini belum ada. Ya, dari support Kanwilnya luar biasa, dari support pemerintah pusat, dari direktoratnya juga luar biasa sehingga muncul sebuah sekolah di perkampungan. Ya, sekolah ini kan di perkampungan. Kalau ibu masuk dari tadi itu kan jauh jalannya jelek dan segala macam gitu kan. Tapi ada sekolah yang seperti ini gitu kan. Tapi memang dikenalnya gara-gara output kesiswaan yang tadi gitu ibu. Ya. Terus apa yang lagi hot sekarang di masa kesiswaan itu? Kalau sekarang di bidang kesiswaan, kalau kita ngomong kesiswaan nih hari ini mau adain acara apa kan? Kalau ibu tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke Sumatera Barat, sebenarnya nggak mungkin juga, pasti adalah ini mau menyampaikan ini ayo ikut ini gitu. Iya. Sebenarnya kegiatan kesiswaan itu hot semuanya. Hot semua. Karena berhubungan dengan aktivitas anak-anak kita ya. Saya kalau bersama dengan anak-anak itu jadi kembali muda ya. Bagaikan seperti anak-anak siswa aliyah gitu. Oke, yang lagi hot yang tadi disampaikan hot itu kita itu aktivitas kesiswaan itu
baru mau kita mulai sebenarnya Mas, baru running ya gitu. Bagaimana kita terutama yang baru mau mulai itu adalah untuk mengembangkan bakat-bakat kesiswaan, talenta kesiswaan. Kita itu kan di KSKK ada event-event nasional yang tahunan, memang tahunan nasional, dan itu menjadi prioritas gitu, prioritas di KSKK Madrasah. Yang pertama itu kan KSM ya, kompetisi sains madrasah itu sudah kita akan mulai nanti, anak-anak kan masih libur ya, masuk nanti sudah ada mulai satuan pendidikan, karena KSM itu kan tahapannya panjang, mulai satuan pendidikan, kemudian tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi. Boleh tanya yang agak kritikal nggak dikit tentang KSM ini? Boleh. Ini entah saya menyampaikan corongan dari mana atau enggak sih sebenarnya, tapi saya dulu sempat dengar-dengar juga dari beberapa kawan gitu kan, kompetisi sains madrasah gitu, itu boleh diikuti oleh teman-teman kita di Dignas bukan? Boleh. Kita sudah membuka ruang untuk teman-teman kita di sekolah. Itu sudah 3 tahun terakhir itu sudah kita beri kesempatan untuk mengikuti. Karena apa Mas? Karena di KSN kita ikut gitu. Enggak, itu juga kan? Iya, itu juga ya. Itu faktor juga. Tapi lebih ke arah bagaimana kita punya kebijakan. Siswa kita tidak boleh dong menang di kandang sendiri. Saya suka. Enggak, jangan di kandang sendiri di antara siswa-siswa kita madrasah. Jadi kita harus bertanding di luar. Jadi harus bisa melihat, oh ini loh madrasah, ini loh siswa madrasah. Dan penilaiannya fair. Kalau kita menang ya menang benar-benar kita punya kemampuan. Iya, dan itu harus dilakukan di siswa madrasah. Kemarin kan sekitar 2 hari yang lalu baru diumumkan pemenangnya KSN buat ke provinsi gitu ya. Itu di Manici Padang Priaman kita lolosnya 23 orang loh finalnya. Alhamdulillah, mantap. Dibandingkan dari SMA yang ada gitu kan, Manici Padang Priaman dominasi malah gitu kan. Keren, ini yang kita banggakan, ini yang kita harapkan. Itu wakasisnya Ibu Zizi, itu wakasisnya yang punya gawe. Jangan mau kalah gitu. Benar. Kita tunjukkan Dan dari tahun ke tahunnya Manici Padang Priaman ini di bidang kesiswaan berkat arahan semuanya itu memang selalu up gitu kan, mulai dari KSM, Maires, tahun lalu kita Maires ikut juga, lalu lolos juga ke nasional dan juara juga. Terus robotik itu kita selalu ikut ke nasional dan pernah juara juga di tingkat nasional gitu kan. Ya itulah salah satu indikator Mas ya. Sekarang ini madrasah sudah bukan menjadi nomor 2. Madrasah sudah menjadi pilihan. Saya setuju loh dengan Ibu, artinya siswa madrasah ini memang harus dibawa ke sebuah arah sesuai dengan zamannya sekarang gitu kan. Kita tidak mengatakan masuk madrasah lontar jadi buya, lontar jadi kiai, tapi kiai tapi tokoh agama yang punya keilmuan. Saya teringat dengan dulu saya pernah ke Gorontalo waktu acara, lalu ada pembicara waktu itu dari kementerian bilang, entar mereka jadi dokter, tapi dokter yang punya keimanan yang kuat. Entar mereka jadi jenderal, tapi jenderal yang punya keimanan yang kuat, semacamnya gitu kan. Arahnya harus ke sana, dan itu salah satu tujuan kami bikin broadcast seperti ini juga sih sebenarnya Ibu. Artinya anak-anak punya kemampuan speak bicara, kemampuan menghadapi lawan bicara dan segala macam. Karena itu memang dibutuhkan zaman sekarang, saya pikir gitu Bu. Iya, keren pokoknya. Keren madrasah sekarang. Manici Padang Panjang. Manici Padang Priaman. Manici Padang Priaman. Panjang itu Manpeka. Di Sumatera Barat ini ada lagi yang memakai nama cendikia. Ada beberapa teman-teman yang memakai sekolah dengan nama cendikia. Tapi ya itu is okay, no problem gitu kan sebenarnya. Itu kan kita tinggal menunjukkan bagaimana beda kita dengan mereka seperti apa dan segala macam seperti apa. Dan tapi swasta ya? Swasta itu ada 1 atau 2 banyak sih sebenarnya. Tapi bagi saya enggak. Mungkin karena kita hebat kita ditiru orang sih. Kalau saya di sana aja melihat perspektifnya ya lu bagus kalau pakai nama lu terus macam, mungkin kayak gitu aja sih. Maires gimana tahun ini? Ya, kalau tadi KSM ini Maires, jadi kita paralel ya. Sebentar lagi juga robotik ya. Nah Maires ini
ini kan tahap pendaftarannya. Iya benar. Tahap Sampai tanggal 3 Juli. Nah, ingat buat teman-teman di madrasah ya, 3 Juli. 3 Ya. Juli. 3 Juli ini batas terakhir upload proposal ya, Upload Pak. Proposal, ya, upload proposal. Iya. Iya, itu nanti insya Allah itu paralel KSM kemudian juga Maires. Iya. Nanti pada ajang akhir Grand Final Maires kemudian juga KSM nasional kita akan gabung nanti yang Grand Finalnya itu ada gabung di satu. pamerannya. Oh, pameran ya, pameran. Iya, pamerannya di Iya. Grand Maires. Iya. Kemudian juga nanti KSM-nya nasional. Rencananya kita ini kan gitu. Ini kan tahun pertama ya. Iya benar, ini ya. tahun pertama yang anak. Tapi yang setelah kemarin pandemi. kalau nggak salah, Maires sudah ke itu. Iya. Ya, ada acara kemarin yang Maires sudah kemarin. kita Yang coba acara itu pamerannya, kan, ya. pameran. Iya. Tapi nanti maksudnya KSM baru pertama. KSM Kita pertama, akan, karena setelah pandemi maksud saya. Kemarin setelah kita dihajar sama online ini semua gitu kan. Tapi ya saya pikir ada bagusnya juga sehingga kita terbiasa dengan teknologi. Kalau nggak seperti ini orang nggak tahu daring, orang nggak tahu segala macam gitu kan. Pandemi membawa. Ya kita kan harus diminta survive ya. Anak Manici kan selalu bilang sama anak-anak mereka diminta survive di bawah tekanan. Makanya kalau saya tidak salah ibu pernah bilang tes Manici itu kan ada dua, ada TPB, ada TPA. Ya, yang paling menentukan yang TPB ya. TPB itu karena potensi dia yang harus digali, bukan akademik bisa diajarkan. Akademik bisa diajarkan, tapi psikologis susah. Ya. Psikologinya kayak gimana itu ya? Potensi dia untuk melakukan pembelajaran. Oke. Tahun sekarang Maires masih sama kayak dulu ya, Pak? Masih di sosial, masih sama ya. 3 bidang. Mungkin insya Allah kejuaraannya saja yang kita tambahkan beberapa kategori. Oh, ada tambahan kategori? Insya Allah rencana. Iya, rencananya bocoran ya buat teman-teman, ada tambahan ya. Ya, ada tambahan bocoran aja. Bocoran dari Big Boss loh. Bukan bocoran dari yang lain, bocoran dari bosnya gitu kan, ada tambahan. Kategori apa tuh? Kepo nih. Masih rahasia lah. Masih rahasia ya. Masih rahasia. Dan kami udah siapkan juga yang anak-anak terbaik kemarin, Bu Rizi sama Pak udah Cip. Kemarin kalau nggak salah Padang masuk ya. Tahun sebelumnya masuk juga. Tahun ya ikut yang Surabaya. Tahun sebelumnya juga. Tapi di pandemi, tapi tidak. Pandemi kan. Kita tidak ada pameran waktu itu. Tapi kita yang masih belum juara 1, 2, 3 sih Bu. Kalau yang tahun sebelumnya itu juara harapan 1, kemarin itu harapan 3 dan target hari ini kami masuk di 1, 2, 3. Iya, saya dalam rangka kesini membawa tim. Harus ya, anakku dari C harus keluar dari harapannya, keluar dari harapan harus juara. Iya, karena di kami kan di Manici, terutama Padang Priaman, sebenarnya karya ilmiah ini kan muatan lokal. Karya ini muatan lokal, anak-anak itu dari kelas 10 dia sudah punya pembimbing. Dari kelas 10 dia sudah punya pembimbing, dia sudah bikin proposal, itu akan mereka seminarkan di depan guru-guru itu di kelas 11. Di kelas 11, jadi sebenarnya meneliti ini sudah bagian karena madrasah riset. Madrasah riset sudah bagian dari anak-anak dan sudah terbiasa. Walaupun sebenarnya kami masih sangat butuh bimbingan lah bagaimana sebenarnya karya ilmiah yang bagus itu seperti apa, sehingga mereka nanti di bangku kuliah nggak terlampau susah lah, punya skill seperti itu. Itu salah satu tujuan kita Mas untuk mengagendakan kompetisi Maires ini gitu ya. Salah satu untuk menstimulasi anak-anak kita itu punya paradigma pola pikirnya itu pola pikir yang berpikir kritis, kemudian inovatif gitu ya. Nah itu yang kita bangun. Tapi kalau boleh ide nih, kalau boleh ide, Maires ini disamakan kayak KSM. Maksud saya gini, final nasional itu di rolling dan tidak di luar di Pulau Jawa gitu kan. Misalkan one day mungkin finalnya pamerannya di Palembang sambil belajar budaya tentang Palembang kan. Ada beberapa sekolah tuh bisa tuan rumah kayak Manici Oki juga bisa gitu kan. Terus misalkan ke Papua kayak ke Raja Ampat kan sekalian lihat Mandalika atau kemana ke NTB karena ICI kan sebenarnya sebuah sekolah pemerintah bikin sekolah bagus seperti ini kan sebenarnya one day kalau ada event kalian bisa jadi tuan rumah gitu. Kalau bisa jadi tuan rumah dan apalah eventnya gitu kan kami di Manici udah bisa bikin itu sih sebenarnya Ibu. Kalau Ibu bisa tunjuk Manici Padang Priaman final Maires besok
Siap Komandan. Siap, insya Allah ya. Siap Komandan. Kita agendakan itu. Oke, siap. Selain Mayres apa lagi nih Bu? Selain Mayres, KSM Mayres. Nah ini tahun ini kita baru Mas. Kita akan ada semacam madrasah Student Leadership Award. Jadi yang buat ketua OSIM itu ya? Ya. Ketua OSIM atau tidak membatasi ketua OSIM. Kan sebelumnya kalau saya dengar ada yang reward buat ketua OSIM yang reward kayak gitu? Enggak, yang kayak gitu ya Pak? Bukan ya, beda ya? Ini semacam bagaimana kemampuan siswa kita itu dari sisi kepemimpinan. Tapi nanti kita akan kita akan didik dulu, kita akan orientasi dulu, baru kemudian nanti sambil kita nilai nanti kita akan adakan lombanya. Kapan itu Ibu? Enggak lama. Berarti kalau kita ambil rentang waktu, namanya Madrasah Student Leadership Award. Dan ini juga bisa diikuti seluruh madrasah. Seluruh madrasah. Berarti kalau kita runut waktu dari bulan Juli sampai Desember itu setiap bulan kayaknya ada ya, Mayres, Student Leadership, terus ada KSM, ada robotik biasanya di bulan Oktober atau November. Oktober dan November. Terus banyak lagi. Dulu juga pernah ikut yang tahun kemarin itu. Yang entrepreneurship walaupun yang tahun lalu itu masukannya sih dari kami nggak ada endingnya gitu. Nggak ada endingnya. Siswa saya itu lolos ke nasional. Lalu kami bikin aplikasi buat baca Quran. Siswa udah penelitian, diantarkan penelitian yang tahun kemarin yang pandemi. Tapi setelah lolos nasional dan Bu Zizi malah marah-marah sama saya. Ini gimana nih saat kelanjutannya? Anak udah ya udah kita kan nunggu dari pusat gitu kan. Seperti apa? Ternyata itu hilang di tengah jalan gitu, nggak tahu lagi mau ngapain di acara gitu kan. 2020 itu memang karena pandemi juga Terus kemudian kita semua itu kita anggaran ya Mas. Anggaran semua dipangkas untuk It's all about the money. Aduh ya Allah, itu sudah kerjasama juga dengan Indosat kalau nggak salah, Indosat Orido kalau nggak salah. Iya Indosat. Nah itu yang kurang berhasil saat itu. Kita nggak punya dana Mas ya. Kita harus hunting dengan beberapa lembaga itu. Nah kalau dengan XL kan jalan. Jalan. Itulah. Ya, ini kebenaran nih buat saya pembimbingnya nih Bu, karena wakasisnya marah-marah sama saya gitu kan. Kebenarannya dari Big Boss langsung loh kan. Iya, masalahnya kita tuh bekerja sama dengan lembaga luar ya, dengan Indosat. Indosatnya berhenti gimana ya kita ya gitu. Iya. Terus robotik di bulan Oktober Ibu? Robotik di bulan Oktober rencana? Iya. Robotik di bulan Oktober. Ya, kita kadang-kadang begini Mas, antara beberapa event itu kayak nanti juga Madrasah Student Leadership ini kita kayaknya dalam rangka Sumpah Pemuda ya. Jadi jadi event itu kita dekatkan dengan hari-hari yang seperti itu yang membangkitkan nasionalisme seperti itu ya. Seperti anak-anak juga membangkitkan bagaimana wawasan kebangsaan, cinta tanah air, kayak gitu. Keren sih Bu, karena nggak habis-habis acara dari kesiswaan ini gitu buat ke bawah. Dan kemarin Pak Wardi dari sini juga buat kurikulum merdeka. Iya, itu saya yang disposisikan. Pas kesini, saya kesini, pas lihat studio podcast, oh keren, ini Deddy Kebuzer banget nih studionya. Padahal kita cuma cari-cari inspirasi aja sih semacam. Dan ini memang podcast perdana sih di beberapa sekolah di Sumatera Barat. Ada sih beberapa teman yang bikin podcast, tapi kami mencoba untuk lebih profesional dan mengundang orang-orang yang lebih bagaimana gitu, inspiratif dan segala macamnya. Gitu. Keren. Ini podcast KSKK kalah loh. Podcast KSKK kalah. Siap podcast KSKK kalah. Pak Direktur ya. Iya, ntar kalau Pak Dir kesini ntar Ibu bilang sama Pak Dir di Manici ada podcast Pak, kesana aja ya. Ibu, nah sebenarnya dari beberapa agenda-agenda kesiswaan ini gitu kan, tentu dia punya, mungkin nggak ujuk-ujuk ya, misalkan bikin KIR, karya ilmiah, Mayres, leadership, lalu robotik, pasti ada benang merah ya Ibu, misalnya semacam skenario besar kenapa acara-acara seperti ini yang diangkat oleh bidang kesiswaan KSKK gitu, kenapa misalkan tidak acara yang lain-lain gitu kan, yang ingin dicapai itu sebenarnya apa sih? Ya,
Karena terkait dengan potensi siswa ya Mas ya, talenta siswa kan sebenarnya banyak hal gitu ya. Nah kita sebenarnya linear lah dengan apa namanya slogan kita ya, madrasah mandiri berprestasi. Ya. Jadi bagaimana kita lebih mengedepankan siswa-siswa kita punya kemandirian, punya prestasi gitu, sehingga siswa-siswa kita itu nanti pada saat zamannya depan gitu ya, dia itu mandiri dalam segala hal, gitu ya. Kayak tadi KSM kan dia punya kemampuan intelektualitas dalam bidang sains, gitu ya. Nah ke depan dimanapun dia berada, dia sudah punya kemampuan untuk bidang-bidang sains. Kemudian bidang robotik dia punya skill untuk bidang teknologi itu, dan dimanapun dia nanti juga akan melanjutkan, dia sudah punya basic bidang-bidang itu. Kemudian riset, siswa kita kan pasti anak-anak madrasah insya Allah akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tidak akan ada, maksudnya di perguruan tinggi manapun pasti nulis gitu ya, entah nulis makalah, entah nulis dia apa gitu kan. Dan endingnya adalah dia akan nulis skripsi kan, kemudian lanjut S2 dia akan tesis, lanjut E3. Jadi kita bekali ya sedini mungkin anak-anak itu seperti itu. Jadi desain itu, strategi itu adalah bagaimana siswa madrasah itu nanti saat dia keluar dari lembaga madrasah kita, dia akan menjadi generasi yang mempunyai kemampuan tadi mandiri dan berprestasi itu. Jadi punya kompetensi yang luar biasa di bidang sains dan teknologi, tapi juga dia mempunyai akhlakul karimah. Dia punya membawa nama-nama baik madrasahnya yang tadi berciri khas keislaman. Dia itu punya peran di lembaganya, di masyarakatnya itu punya akhlak yang baik. Jadi generasi yang rahmatan lil alamin, punya akhlak mulia dan juga punya kompetensi yang luar biasa di bidang sains dan teknologi, ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi dan dia juga mandiri berprestasi. Itu keren. Kalau ada madrasah kayak gini waktu saya dulu betapa enaknya gitu kan, betapa enaknya gitu kan. Kalau kayak dulu madrasah, orang menganggap madrasah ntar jadi buya, ntar jadi ini. Saya dulu belum kenal namanya riset kenalnya di perguruan tinggi ya, metodologi penelitian, bagaimana menemukan ide-ide itu. Seperti apa? Sekarang sudah kita kenalkan dari kelas 10 mereka udah terbiasa nulis. Sudah biasa, Jadi kan ntar mereka ditanya dosennya bikin tugas makalah ini. Sudah punya bahan gede bikin ini. Dan itu benar loh Ibu, saya pernah dihubungi oleh beberapa alumni dari Manici Padang Priaman, dan apa yang diberikan di sekolah di madrasah itu membantu katanya. Sangat membantu di bagaimana dia bersosialisasi, dan podcast ini sebenarnya bagaimana siswa ini bersosialisasi gitu kan. Apalagi usia-usia sekolah ya, usia-usia anak-anak madrasah. Dengan gampang belajar mereka. Itu cepet nyentol lah kalau orang bahasa Jawa. Apalagi kalau yang suka dengan mereka, karena mereka kan anak-anak teknologi nih, suka dengan teknologi gampang gitu kan. Kalau udah tua kayak saya tuh udah baca sedikit aja. Saya juga. Oleh kemarin 2 hari yang lalu saya juga dihubungi via WhatsApp oleh alumni kami dari Turki. Katanya Summers ini, biasanya dia Summers pulang. Dia bilang kemarin, saya Summers ini nggak pulang karena ada 2 bulan di Polandia katanya kan, buat ngajar anak Polandia tentang budaya Indonesia dari program ISEC kalau nggak salah gitu kan. Dan terima kasih kami dibiasakan bersosialisasi, kami dibiasakan bertemu dengan orang, berdiskusi dan segala macam gitu. Jadi anak ini ketika keluar dari madrasah, dia menjadi manusia yang bisa menghadapi ini loh real sesungguhnya kehidupan. Yang kehidupan yang bakal lo hadapi seperti ini gitu. Apalagi kehidupan ke depan yang perubahan kita tidak pernah tahu ya. Sekarang aja dengan what happen next kita nggak pernah tahu. Corona kita nggak pernah tahu terlihat lockdown semua dan segala macam gitu kan. Kita dipaksa untuk punya kemampuan teknologi, informasi dan lain sebagainya. Nah hari ini kan Ibu juga ada event nih, bakal ketemu sama anak-anak Manici. Kira-kira apa sih mau disampaikan sama anak-anak itu? Anak-anak Manici adalah anak-anak yang dididik dari lembaga pendidikan yang unggulan ya. Kita cetak sengaja kebijakan adalah menjadi madrasah unggulan. Tentunya kita harapkan anak-anak atau siswa dari lulusan Manici itu juga unggul ya, unggul di bidangnya dan siap nanti menghadapi zaman pada zamannya,
dan mempunyai ciri khas yang berbeda gitu. Dan tentunya berbeda ini bukan menjadi berbeda yang dia seorang lulusan MAN IC yang terus kemudian sombong gitu ya. Justru di situ harus letaknya siswa MAN IC ini menjadi agen perubahan, kemudian agen apapun sumber dari prestasi dan kompetensi siswa sehingga menjadi daya tarik siswa-siswa yang lain. Magnet tadi ya. Magnet tadi dia harus merubah semua menjadi arah kebaikan. Betul. Sehingga targetnya kalau saya dulu nggak salah 2045 ya. 2045 ini anak-anak MAN IC ini nanti reuninya di Senayan. Reuninya di Senayan. Kemudian menjadi CEO ya benar, menjadi CEO ini semacam, karena di masa depan kita nggak tahu bakal pekerjaan itu seperti apa. Mungkin mereka harus beradaptasi dengan lingkungan dan kita hanya memberi mereka semacam pembekalan, lo harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini gitu. Closing statement, satu kata tentang MAN IC Padang Pariaman. MAN IC Padang Pariaman. Satu kata apa ya? MAN IC Padang Pariaman keren nih. Ibu Nani Pujiastuti, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Kita udah podcast ini dan ketika nanti saya bakal nagih lagi nih pada Ibu ayo podcast lagi. Okay. Ayo syuting lagi segala macam ke sini. Siap. Kesini lagi dong saya berarti. Lebih sering lebih asik ya. Karena di sini rendang, dendeng. Oh iya. Kolesterol ingat kolesterol, lupakan kolesterol. Baik teman-teman madrasah, kita udah tak rasa nih 30 menit, sebenarnya udah mau lama sih, tapi si Ibu saya pikir dari pagi udah runnya sudah terlampau banyak kali ya. Saya pikir tirednya luar biasa, tapi Wonder Woman gak kenal tired juga sih sebenarnya. Ini demi anak-anak madrasah, demi Kementerian Agama dan demi bangsa dan negara ini. Terima kasih sudah mengikuti kami di podcast Cendekia dan kembali ke kamera. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu minum. Wah,